Putin wins, that is not only a big defeat for the Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous, and it will make us more vulnerable for further Russian aggression. Rusia menanggapi pernyataan Sekjen NATO Jens Stoltenberg soal perang di Ukraina. Sebelumnya Stoltenberg mengatakan kemenangan Rusia atas Ukraina berarti kekalahan bagi semua. Kremlin menilai pernyataan Sekjen NATO itu bisa disebut sebagai pengakuan bahwa NATO berada di pihak Ukraina dalam perang dengan Rusia. Stoltenberg menjanjikan Ukraina bahwa aliansi pimpinan AS itu akan terus membantu Kiev sampai kapanpun diperlukan. Lebih lanjut, Stoltenberg mengatakan NATO akan menggelar latihan pencegahan serangan nuklir pada pekan depan. Pihaknya juga masih memantau secara dekat aktivitas pasukan nuklir Rusia. Namun Stoltenberg menegaskan sejauh ini tak ada aktivitas pergerakan kekuatan nuklir Rusia. Amerika Serikat dan para sekutunya terus-menerus menyuplai Ukraina dengan senjata-senjata berat untuk melawan Rusia. Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, menilai tindakan barat itu semakin mendekatkan mereka ke garis merah yang ditetapkan Moskow. Kami menyerukan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak melewati garis merah yang telah mereka dekati. Berhentilah memompa rezim Ukraina dengan senjata mematikan. Ini hanya akan menimbulkan korban dan kehancuran baru yang semakin memperpanjang konflik, kata Antonov, seperti dikutip dari Sputnik pada Selasa 11 Oktober. Menanggapi serangan puluhan rudal Rusia yang menghujani berbagai wilayah Ukraina, Presiden AS Joe Biden berjanji untuk terus mendukung Kiev dengan pasokan peralatan militer yang lebih banyak lagi. Hal itu diungkapkan Biden dalam percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Biden berjanji untuk terus memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina untuk mempertahankan diri, termasuk sistem pertahanan udara yang canggih, isi pernyataan Gedung Putih. Namun di tengah janji Biden tersebut, pada kenyataannya Amerika Serikat yang merupakan pemasok senjata terbesar bagi Kiev, dalam waktu dekat ini tidak akan dapat memasok jenis amunisi tertentu yang penting untuk perangnya melawan Rusia. Sebab persediaan amunisi Washington habis lebih cepat daripada amunisi baru yang tiba sebagai pengganti. Washington sejauh ini telah memasok Ukraina lebih dari 16,8 miliar dolar bantuan militer sejak Rusia melakukan operasi militer khusus pada 24 Februari lalu. Tetapi persediaan beberapa peralatan AS telah mencapai tingkat minimum yang diperlukan untuk rencana dan pelatihan perang. Dan pengisian kembali ke tingkat pra-invasi bisa memakan waktu bertahun-tahun, kata Mark Kenshin, analis dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, seperti dikutip dari AFP. Beberapa persenjataan yang dipasok AS telah menjadi simbol dalam perang di Ukraina, seperti senjata anti-tank Javelin yang banyak digunakan militer Ukraina untuk mematahkan kemajuan Rusia di ibu kota Kiev. Dan juga HIMARS, sistem roket presisi yang sekarang memainkan peran kunci dalam serangan balasan terhadap pasukan Moskow di timur dan selatan Ukraina. Tetapi persediaan amunisi AS untuk HIMARS yang menembakkan roket berpemandu GPS yang dikenal sebagai GMLRS, yang memiliki jangkauan lebih dari 80 km, telah semakin berkurang. Jika Amerika Serikat mengirim sepertiga dari persediaan itu ke Ukraina, Ukraina akan menerima 8.000 hingga 10.000 roket. Persediaan itu kemungkinan akan bertahan beberapa bulan. Tetapi, ketika persediaan habis, tidak ada alternatif, kata Kenshin. Produksi sekitar 5.000 per tahun tambahnya. Amerika Serikat telah menyediakan sekitar 8.500 rudal Javelin ke Kiev. Tetapi produksi senjata itu hanya sekitar 1.000 per tahun.